Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tiada kata yang paling utama kecuali kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Kita doakan pada saudara-saudara kita yang pada kesempatan kali ini mungkin ada yang sakit, ada yang di rumah sakit, atau ada yang isoman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang surat Al-Kautsar, di mana ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Mungkin kalau kita hitung ya, yang namanya Idul Kurban atau Idul Adha, hari raya Idul Adha, itu lebih kurang dari 25 hari lagi, kurang lebih. Dalam surat ini menarik sekali kan? Artinya apa? Kalau lihat sejarah, tatkala Allah memerintahkan kepada nabi yang terdahulu sebelum kepada kita, yaitu dianjurkan, bahkan meskipun ini hukumnya sunnah muakkad gitu kan, artinya amalan ibadah yang harus senantiasa kita lakukan kan. Ketika Nabi Ibrahim menginginkan anak gitu kan, mencita-citakan bahwa beliau itu ingin mempunyai anak. Setiap kali habis sholat beliau berdoa, gitu kan, berikanlah kami anak yang soleh, gitu kan. Kemudian Allah mengijabahnya, dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102, gitu kan. Sehingga beliau berdialog dengan anaknya, itu kan, diajak bicara, diajak ngobrol, gitu kan. Sampai panggilannya ya bunayya, wahai anakku, gitu kan, inni ara fil manam, sesungguhnya saya bermimpi, gitu kan, anni adbahuka, mimpinya tersebut luar biasa, itu kan, disuruh untuk menyembelih, untuk memotong anaknya sendiri. Anni adbahuka fangdur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anakku, gitu kan. Seandainya kata-kata itu, kalaulah kita ajak dialog anak kita yang cerdas luar biasa, misalkan ada seorang bapak mengajak dialog pada anaknya, wahai anakku, Ujang misalkan, atau Pulan dan Pulana, bapak bermimpi bahwasannya bapak harus menyembelih kamu, gimana pendapatmu wahai anakku? Mungkin lain jawabannya, itu kan, enak aja bapak, udah aja bapak aja sendiri misalkan. Seandainya kalau anak zaman sekarang yang cerdas luar biasa, itu kan. Tapi ini tidak, itu kan.
Yang disuruh, yang dilakukan oleh Allah tentunya itu ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Sehingga dengan hati lapang, dengan hati yang rela, Nabi Ismail pun tidak ragu-ragu lagi. Silahkan kerjakan saja, gitu kan, ayahku, hai bapakku, itu kan. Jangan ada keraguan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan yang namanya Ibrahim. Bahkan konon kabarnya beliau Ibrahim itu diuji dengan seorang raja yang zalim, bukan? Ujian bertubi-tubi, tetapi ternyata luar biasa Nabi Ibrahim sampai bisa melewati ujian-ujian tersebut berkat dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diperintahkan, apapun yang dilakukan oleh Allah, disuruh oleh Allah, maka beliau Nabi Ibrahim mengerjakannya dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada yang menarik dalam fenomena zaman ini, kan? Konon kabarnya orang-orang ketika maksudnya ketika pandemi ini sudah kurang lebih 1,5 tahun, itu tren orang-orang pada beli bunga. Ada yang disebut bunga monstera, ada yang disebut aglonema misalkan, ada yang disebut janda bolong dan lain sebagainya. Orang juga ketika sebelum memasuki pandemi ini tren dengan namanya batu akik. Jenis-jenis batu akik luar biasa itu kan. Orang pun pada berbondong-bondong untuk membeli dan mendapatkannya, memakainya. Kemudian juga hikmah dari pandemi ini, orang-orang ramai juga untuk membeli sepeda dan lain sebagainya. Dan ketika Allah dengan Rasulnya menjelaskan dalam surat Al-Kautsar tadi, "Fasholli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah salat, kemudian berkurbanlah. Mungkin ya masyarakat di antara kita, mindset kita terutama itu harus kita rubah, gitu kan. Naudzubillahi min dzalik, kan. Jangan sampai ketika kita musim batu akik kita beli batu akik. Musim bunga, ibu kita misalkan, anak kita dan lain sebagainya, kita beli bunga. Bahkan ketika musim sepeda pun kita beli itu sepeda. Tetapi tatkala Allah menyuruh kita untuk berkurban, kita pura-pura tidak tahu, kita pura-pura saya orang miskin dan lain sebagainya, saya tidak mampu. Kalaulah saya memberikan tips misalkan, sama saja sebetulnya ketika kita mau berkurban, yang namanya kurban itu kan pengorbanan kita, perjuangan kita. Lain halnya ketika kita juga sama mengeredit yang namanya motor misalkan, mobil misalkan. Kalau saya alokasikan, kalau saya hitung-hitung, itu sehari, kalaulah kita ada niat, kita ada keinginan, ada kemauan, insya Allah di antara kita mampu, insya Allah akan mampukan. Sehari kita hanya menyisihkan 10.000 saja, tidak lebih dari itu. 10.000 kali 30 hari sudah 300.000 sebulan. Punten, kalau misalkan nyicil mobil atau motor lebih ya dari itu mungkin 300.000 sebulan kali 12 bulan kali 10 aja udah 3 juta. Yang 2 bulannya 600.000. Kita udah dapat 1 ekor kambing yang gemuk, yang luar biasa. Hanya saja sekali lagi mindset kita mungkin di sini berbeda-beda, gitu. Apakah kita ini mau? Apakah kita itu dengan sungguh-sungguh yang ibadah kurban itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali? Punten ya, mohon maaf sekali lagi.
Misalkan kita sehari-hari menghisap rokok misalkan. Rokok yang paling mahal merek apa ya? Saya kurang tahu. Misalkan merek Magnum atau apa itu kan, harganya 20.000 wallahualam. Itu kita mampu gitu kan, beli setiap hari gitu kan. Sementara kalau Allah menyuruh kita untuk berkurban gitu kan, kita dengan dalih sendiri, saya tidak mampu, saya orang miskin, saya tidak sanggup dan lain sebagainya. Ternyata banyak alasan gitu kan kita. Rokok kita beli gitu mampu gitu kan. Kalaulah mau seteng-seteng misalkan, kita beli rokok misalkan sehari 10.000, kita sisihkan yang 10.000-nya buat tabungan kita di akhirat nanti di hari kiamat. Insya Allah sekali lagi, kalaulah di antara kita mindsetnya kita rubah gitu kan. Karena yang namanya ibadah itu luar biasa harus totalitas. Jangan setengah-setengah, artinya harus gaspol gitu kan. Berikanlah kepada Allah dan Rasulnya itu bukan yang termurah, bukan yang pas-pasan, tetapi yang terbaik. Yang terbaik menurut ukuran manusia, yang terbaik menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga dijelaskan tatkala kita akan menyembelih, akan berkurban, itu hendaklah dijaga etikanya gitu kan. Jangan sampai kita menyakiti si kambing-kambing atau hewan-hewan yang akan kita sembelih. Misalkan tatkala kita akan menyembelih harus menajamkan pisaunya, menajamkan goloknya. Kalau kita akan menyembelih harus dikasih makan terlebih dahulu. Jangan sampai kita diperlihatkan pada teman-temannya yang lain. Maksudnya hewannya gitu kan. Kenapa? Karena yang namanya kambing, yang namanya sapi itu pun merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan untuk disembelih atau untuk dikurbankan. Makanya kita harus memperlakukan secara hewani seperti itu. Ada hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah pada hari nahar, pada hari berkurban, yaitu setelah melaksanakan salat Idul Adha, selain daripada menyembelih hewan kurban. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai saksinya. Dan menarik sekali gitu kan, yang datangnya itu, yang menjadi saksinya itu kukunya, tanduknya, bulu-bulunya dan sebagainya. Bukan misalkan dagingnya atau hatinya, ampelanan dan lain sebagainya. Kenapa yang dijelaskan dalam hadis ini yang menurut kasat mata kita itu tidak berguna itu kan? Kuku buat apa? Kuku kambing buat apa? Kuku sapi dan sebagainya. Bulu pun demikian itu kan, apalagi tanduk itu kan, hanya sebatas pajangan saja itu kan. Tapi ini merupakan gambaran bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagi orang-orang yang senantiasa akan berkurban itu luar biasa pahalanya, sampai diibaratkan saksinya pun hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap remeh, tidak ada gunanya, itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keutamaan daripada berkurban ini luar biasa kan. Ketika darahnya pun sebelum mengenai tanah itu sudah Allah tampung di bejana Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, tapi orang yang berkurban insyaallah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari,
yang namanya ibadah sekali lagi harus totalitas. Tidak ibaratnya itu banyak alasan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalaulah mindset kita rubah itu kan, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai niat yang tulus, yang ikhlas. Banyak sekali contoh-contoh orang miskin yang senantiasa mereka mencita-citakan, meniatkan untuk berkurban. Kalau lihat seandainya kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali pemulung itu bisa kurban. Ini menandakan apa? Cambuk bagi kita itu kan. Pemulung aja bisa kurban itu kan luar biasa. Paling pemulung berapa itu kan? Keuntungannya atau hasilnya sehari kadang 5.000, 10.000 itu pun tidak menentu itu kan. Kadang lebih dan lain sebagainya. Karena dia yakin, karena dia ingin, karena dia mencita-citakan dan meniatkan dalam hatinya, mengazamkan sepenuhnya, luar biasa Allah mampukan. Sampai sehari ditabungkan gitu kan, makan ala kadarnya saja. Mengumpulkan orang tersebut sampai terkumpullah misalkan sekitar 3,5 juta selama 2 tahun atau selama 3 tahun, tapi luar biasa. Karena yang diniatkan oleh seorang tersebut ingin berkurban, ingin totalitas beribadah, luar biasa Allah mampukan, Allah sanggupkan. Ayat ini juga, hadis ini juga menerangkan betapa pentingnya ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan, ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan. Ini merupakan pengorbanan kita, tadhiyah kita. Sejauh mana kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Mohon maaf sekali lagi, yang sampai yang tadi tren-tren di kita itu kan, musim ini kita beli, musim itu kita beli. Bahkan wallahualam nanti musim apa ke depannya itu kan kita beli lagi. Tapi tatkala Allah memanggil dengan seruan untuk berkurban, kita dengan serta-merta banyak alasan barangkali tidak sanggup, apalagi membeli hewan kambing yang 3,5 juta misalkan, apalagi kondisi sekarang lagi pandemi dan sebagainya. Wallahualam, sekali lagi tatkala kita niat kita tulus, niat kita ikhlas dan semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mampukan. Karena dalam riwayat yang lain, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tatkala kita mau merubah mindset kita, insyaallah Allah akan memampukan dari arah yang kita tidak sangka-sangka, dari arah penjuru yang tidak kita duga-duga dan lain sebagainya. Dan juga dalam keterangan yang lain, kenapa Allah sampai menyuruh umat Islam untuk berkurban? Tentunya di balik ini ada hikmah yang terkandung dalam kurban tersebut. Kita bersyukur sebagai umat Islam, Allah berikan 2 hari raya kepada kita, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di sini pengorbanan kita yaitu untuk menyembelih hewan kurban, yaitu untuk dibagikan dagingnya kepada masyarakat sekitar, mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan kepada yatim piatu. Supaya apa? Mereka merasakan gitu kan, betapa nikmatnya gitu kan berada dalam Islam gitu kan. Luar biasa, sampai ibadah seperti itu, ibadah sosial misalkan yang penuh dengan pengorbanan, kemudian zakat seperti itu ibadah sosial ya kan, ibadah ghair maghdub, itu Allah perhatikan gitu kan. Nah, maka dari itu sekali lagi, mumpung masih ada waktu, kemudian panitia juga di sini sudah menyediakan itu kan, silahkan barangkali yang sudah berniat, yang sudah azam dari dulu gitu kan, yang ingin berkurban, maka bisa langsung saja daftar ke panitia dan sebagainya. Mungkin itu saja, Bapak-bapak, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Sekali lagi ya, saya hanya mengingatkan saja betapa istimewanya
betapa luar biasanya hadis ini gitu kan. Tinggal kita mengaplikasikan dan melaksanakan daripada hadis ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ana nastaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.